Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai belajar tentang kepariwisataan. Nah, sebelumnya saya akan mengajari gimana salam dari pariwisata Indonesia. Salam pariwisata, wonderful Indonesia. Nah, baik, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih pariwisata itu dan apa sih industri pariwisata yang ada di Indonesia. Pasti dari kalian sudah pernah atau tidak asing lagi dengan kata pariwisata, karena sebenarnya wisata itu sudah menjadi sebuah kebutuhan pada zaman modern seperti sekarang. Kita semisal di Banyuwangi, bosen nih sekolah Senin sampai Sabtu, kemudian Minggu ke Pulau Merah. Nah, itu kita sudah melakukan sebuah wisata. Tapi ada tahu nggak kenapa sejarah pariwisata di Indonesia? Ternyata sudah sangat lama di Indonesia itu mulai adanya sebuah pariwisata, yaitu pada tahun 1910, di mana sudah ada yang melakukan perjalanan ke Sumatera, yaitu di daerah Danau Toba. Kemudian setelah sudah melakukan perjalanan, otomatis para wisatawan tersebut itu bingung dong mau tidur di mana, mau nginep di mana. Akhirnya pada tahun 1920 itu muncul hotel pertama, yaitu di Batavia. Kemudian muncul di Bali, Medan, dan Surabaya. Nah, setelah itu pada tahun 1926 didirikan sebuah perusahaan, kalau sekarang sih namanya Biro Perjalanan Wisata, yang mengurusi tentang perjalanan wisata ke berbagai daerah. Nah, sampai saat ini gimana? Apa kalian sudah ada gambaran tentang pariwisata? Apa sih itu pariwisata? Jadi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan, mulai dari perjalanan, kuliner, kemudian kita menginap di akomodasi, baik itu hotel, resort, villa. Itu adalah sebuah atau makna dari pariwisata itu sendiri. Jadi semua kegiatan, pembelian tiket, penyewaan kamar hotel, pembelian makanan di resto atau jasa boga lainnya, catering, itu juga termasuk dalam pariwisata. Nah, kemudian apa sih industri pariwisata itu? Nah, industri pariwisata itu adalah sebuah usaha yang berada dalam lingkup pariwisata. Contohnya ada akomodasi. Akomodasi itu tempat penginapan berupa hotel, villa, resort, dan sebagainya. Kemudian ada jasa boga, dan itu yang menyediakan makanan atau makanan, minuman, dan sejenisnya. Kemudian ada usaha perjalanan wisata, kemudian ada catering, ada money changer, khususnya yang untuk menangani siklus pariwisata itu sendiri. Jadi mulai pembelian tiket, penyewaan kamar, pembelian makanan, oleh-oleh, itu semua berada di bawah industri pariwisata. Nah, dari tadi kita bahas pariwisata, industri pariwisata. Ada yang tahu nggak perbedaan pariwisata, wisata, dan wisatawan? Nah, untuk pariwisata itu sendiri merupakan semua proses kegiatan kita, mulai dari pembelian tiket, pembelian makanan, dan sebagainya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau wisata itu suatu perjalanan ke suatu tempat atau daerah, menikmati daerah tersebut, namun tujuannya tidak untuk mencari uang atau bekerja. Jadi kalau sudah di sana itu untuk bekerja, itu tidak dinamakan sebagai wisata.
Nah, untuk wisatawan sendiri itu orang yang melakukan perjalanan wisata. Nah, ciri-cirinya industri pariwisata itu adalah hasil produknya tidak dapat dipisahkan dari konsumen yang ditawarkan. Oleh karena itu, wisatawan harus dibawa di mana tempat produk itu berada. Ya, kalau kita ingin menikmati sunrise sunset di Pulau Merah, kita harus ke Pulau Merah. Jadi nggak bisa kita ingin melihat sunset kita di rumah aja, itu sama aja cuma lihat foto, itu bukan melakukan perjalanan wisata. Kemudian kalau makanan khas Banyuwangi, kita harus datang dong ke Banyuwangi, otomatis nggak mungkin kita untuk ingin makanan khas kalau online bisa, tapi kan itu tidak merupakan sebuah wisata. Kemudian dibutuhkan proses produksi bersamaan dengan konsumsi, yaitu satu-satunya perantara itu adalah tour operator atau travel agent, di mana kita kalau mau pergi ke Jakarta wisata atau kita pergi ke Bali, otomatis kita kan butuh kendaraan. Biasanya itu kita beli atau kita nggak mau ribet, kita biasanya diuruskan oleh sebuah biro perjalanan atau travel agent dan sebagainya. Kemudian jadi industri pariwisata itu, saya ulangi lagi, yang menangani seluruh kegiatan wisata. Nah, ini yang saya katakan tadi merupakan industri-industri atau usaha-usaha yang ada di pariwisata. Hotel, restoran, bisnis perjalanan itu kayak penyewaan bus, penyewaan travel gitu-gitu, dan money changer atau penukaran mata uang. Kemudian ada daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata itu sendiri itu sebuah apa yang kita ingin lihat di suatu daerah, apa yang kita ingin nikmati saat kita berkunjung ke suatu tempat. Semisal kita ke Bali, kita Pantai Kuta, kita ke Mandalika, kita ingin menikmati Pantai Kuta Mandalika. Kita ke Pulau Komodo, kita ingin menikmati bertemu langsung dengan komodo. Jadi daya tarik wisata itu apa sih yang menarik dari tempat yang kita kunjungi. Kemudian cindera mata, tidak lepas kaitannya dengan industri wisata lainnya. Cindera mata atau pusat oleh-oleh itu merupakan hal yang penting juga. Apabila kita ke Jogja, kita biasanya apa sih yang khas di Jogja kita bawa pulang. Nah, seperti itu. Kemudian biro perjalanan itu yang bertugas mengurusi menghandle apa yang kita butuhkan. Semisal kalau kita ingin nggak ribet, jadi ada paket wisata, mulai dari tiket, makan, akomodasi, itu yang mengaturkan si biro perjalanan. Kemudian ada produk-produk dari industri pariwisata, yaitu daya tarik wisata. Itu bisa dari apa yang kita nikmati. Kemudian kawasan pariwisata itu seperti semisal di sini itu kawasan Banyuwangi. Wisatanya ada pantai, ada gunung, ada savana. Jadi kawasan yang di dalamnya ada beberapa destinasi wisata. Kemudian jasa transportasi itu merupakan penyedia transportasi semisal rencar, kemudian penyewaan lainnya. Jadi yang penyedia untuk wisatawan yang datang. Kemudian selanjutnya yaitu jasa perjalanan wisata. Ini yang menghandle semisal kita keluar negeri, mereka yang menguruskan paspor, tiket hotel, tiket pesawat, kemana mereka mau pergi, dan menyediakan tour guide. Kemudian jasa makanan dan minuman, itu restoran ya yang seperti kita lihat, penyedia makanan dan minuman. Kemudian penyedia akomodasi, penyewaan kamar, itu dilakukan oleh hotel, resort, villa.
Setelah itu penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Ini biasanya IO, event organizer, dimana saat ada konser itu biasanya ada sebuah tim yang menangani itu. Nah, IO, konser, kegiatan hiburan itu juga sangat besar mendatangkan wisatawan. Seperti Jakarta West Hot Project, WDP, DWP itu mendatangkan sekitar, meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia itu meningkat 10%. Selanjutnya penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi dan pameran itu biasanya kerennya disebut dengan MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, dimana itu biasanya malah menghasilkan atau menghasilkan multiplier effect suatu tempat yang dijadikan untuk tempat MICE. Semisal MICE itu biasanya ada rapat anggota dewan, kemudian ada studi banding, pameran. Itu biasanya kan mereka datang ke kota tersebut, kemudian menginap di hotel juga penyewaan ballroom. Setelah itu makan juga di situ, kemudian setelah istirahat jalan-jalan di sekitar hotel. Jadi pihak hotel untung, pusat oleh-oleh, destinasi itu juga dapat kecipratan untung dari penyelenggaraan MICE itu sendiri. Jasa informasi pariwisata itu seperti tour operator, kemudian jasa konsultan pariwisata itu tour planner atau yang mengarrange sebuah paket wisata. Jasa pramuwisata itu yang menyediakan tour leader dan tour guide. Nah, antara tour leader dan tour guide itu berbeda. Ya. Kemudian wisata tirta itu merupakan wisata pemandian yang sekarang lagi hits. Jadi mungkin kalau hari ini saat ini pandemi corona, mungkin wisata tirta ini sedikit mengalami penurunan. Kalau sebelum ada pandemi ini biasanya di Jatim Park, kemudian di pusat-pusat wisata pemandian itu sangat ramai. Dan yang terakhir biasanya yang paling kelupaan nih, tapi itu juga termasuk dalam sebuah produk atau usaha pariwisata, itu spa. Spa itu merupakan bagian dari sebuah wisata, di mana spa itu juga dibutuhkan untuk merelaksasi wisatawan yang setelah sibuk seharian melakukan wisata. Nah, sekian dari saya, semoga manfaatnya dapat dirasakan tentang materi pertama tentang kepariwisataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.